kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara-saudara juga. Nas pembimbing di hari Minggu sementara ke-7 terdapat di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah pembimbing kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kembali kita akan menyanyikan MKB 12 ayat 2, Roh Kudus berikanlah karunia. Oh Roh Kudus berikanlah karunia, hancurkan rasa setanmu, jadilah Jemaat berkasih Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Kami mengaku di hadapan-Mu segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. singkirkanlah segala kebiasaan dan keberanian yang kami letakkan atas hidup ini. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami yang selalu cenderung untuk mengingkari ajaran kehidupan, dan ajarlah kami sedar atas nama arti untuk menjadi anak-anak. Ya Tuhan Yesus, Anak Tuhan Allah, yang telah menghapus dosa sedunia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa dan segala kekurangan kami. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita sudah mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Hidup jemaat 37 bait yang pertama, kulihat salib. Kulihat salib yang jujur di Golgota. Terima Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari bersama-sama kita menatap tilas penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsara, dan di minggu ke-7 ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat membakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkan dia kepada Pilatus. Pilatus
Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barnabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak yang meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena ini. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barnabas yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu yang membebaskan Barnabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalib. Demikianlah penampilan penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsara. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 174A, bait yang pertama dan kedua, Bukeran Juru Selamat. Bersama-sama kita kembali akan bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus bagi kita saat kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakan telinga dan hati kami dan bersabdalah. Arahkanlah kami kepada maksud-Mu yang suci dan kuatkan kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, pembacaan firman Tuhan di minggu sengsara yang ke-7 ini terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23.
Kita membacanya sambil pembalasan. Saya membacakan ayat yang benar dan Bapak Ibu Jemaat membacakan ayatnya yang ganjil. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23, kita mulai. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini Janganlah kamu biarkan kemenangan digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berganjal pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada beberapa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita, dan yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan menghayatinya. Hosiana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan di masa pandemi ini kita melihat banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut, banyak orang yang nyaris putus asa. Mengapa demikian? Pasti kita semua tahu. Banyak yang khawatir, banyak putus asa, banyak yang nyaris hidup seakan-akan tanpa harapan karena iman mereka goyah. Mengapa iman mereka goyah? Karena hidup doanya mulai berkurang, karena yang ada di pikiran adalah wabah virus yang adalah perkataan orang, wah dia positif, jangan bukan dia. Yang seharusnya diberikan semangat, rangkuman, supaya terpapar COVID-19 memiliki semangat, memiliki sukacita dan keteguhan iman. Saat orang-orang di sekitarnya keluar, jemaat, saudara keluarga, semua memberikan dukungan yang positif, bukan yang negatif. Banyak orang yang hidup doanya mulai berkurang karena fokus pada keadaan, fokus pada kenyataan, terlalu fokus pada perkataan manusia, terlalu fokus terhadap perkataan orang, dan itu melemahkan iman, sehingga sangat mudah manusia terpengaruh dengan apa yang dilihatnya. Sangat mudah manusia terpengaruh dengan apa yang dialami, dengan apa yang dirasakan dan apa yang didengar dari orang-orang yang ada di sekitar. Ini terjadi dan dirasakan semua orang termasuk orang yang percaya. Hal Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya,
pasti karena Yesus Kristus Tuhan, satu selamat yang kita imani Dia adalah Tuhan. Namun yang disayangkan cukup banyak orang percaya yang hanya memiliki iman tetapi tidak teguh, hanya dapat memiliki iman tetapi mudah goyah. Sebagai orang percaya seharusnya kita memahami bahwa hidup kita telah diselamatkan melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit menjamin keselamatan kita, yang telah membebaskan kita dari hal-hal yang membuat kita berdosa, yang telah membebaskan kita dari hal-hal yang lahiriah. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Manusia itu sendiri, orang percaya itu sendiri sering mengekang dirinya. Dan kita dapat melihat contoh nyata dengan bacaan kita pada hari ini. Bagaimana jemaat menghadapi ajaran-ajaran yang mengekang kehidupan percaya di zaman itu. Kota Pelosa adalah salah satu kota pusat dan juga tempat di mana terjadi banyak pertemuan berbagai agama dan macam-macam pemikiran yang dapat mempengaruhi iman setiap orang yang percaya. Dan saat itu di Pelosa juga ada sekelompok orang yang mengajarkan bahwa orang percaya harus menghindari makanan dan minuman tertentu. Dan ada juga yang mengajarkan bahwa orang percaya harus mengutamakan hari-hari raya tertentu seperti bulan Sabat dan Sabat yang ayat 16. Karena itu jangan kamu biarkan orang menilai kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya atau hari Sabat. Bukannya itu tidak penting, itu juga penting. Tetapi kesemuanya itu yang ada di dalam liturgi, ada dalam ajaran, sebenarnya merupakan gambaran daripada Yesus Kristus itu sendiri yang dapat kita di dalam ayat yang 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebenarnya dalam kehidupan, dalam peribadahan yang menjadi inti atau yang lebih penting dalam kehidupan ini adalah Yesus Kristus, adalah Tuhan yang disembah, Tuhan yang memberikan jalan keselamatan, Tuhan yang memberikan akan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Karena di dalam Yesus Kristus semua sudah digenapi. Untuk itulah Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, tetapi juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai jemaat gereja kita. Paulus menyampaikan beberapa ciri-ciri ajaran yang menyimpang agar supaya jemaat di Kolose dan kita pada saat ini dapat memahami akan keselamatan yang sudah dikerahkan dan memahami ajaran yang menyesatkan agar tidak terpengaruh. Ayat 18 kita dapat melihat ciri ajaran yang menyimpang. Ayat 18 yang mengatakan janganlah kamu biarkan digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri. Sebagai orang percaya sebagai anak Tuhan memang kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi merendahkan di sini adalah dalam konteks meninggalkan ego
ego kita, meninggalkan keegoisan kita, dan kita menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan untuk mengendalikan seluruh kehidupan kita. Namun yang salah adalah merendahkan diri dalam konteks yang ekstrim, yaitu menyiksa diri sendiri, seperti dikatakan dalam pembacaan kita, menyiksa diri sendiri, misalnya dengan melakukan puasa yang berlebihan untuk mencapai tingkat spiritual tertentu. Dan hal yang kedua, beribadah kepada malaikat. Itu juga kita dapat lihat di dalam pembacaan kita. Sementara seharusnya kita beribadah. Inti ibadah kita adalah penyembahan kepada Tuhan, penyembahan kepada Allah, bukan kepada malaikat. Karena malaikat adalah ciptaan Allah. Akan tetapi beberapa ajaran yang mengajarkan jemaat untuk memuja malaikat, untuk memuja apa yang diciptakan oleh Allah. Dan kita sebagai orang percaya diingatkan bahwa penyembahan seperti itu adalah salah. Karena menyembah malaikat, menyembah orang-orang yang kita anggap sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi-nabi, itu salah. Sebenarnya Allah di dalam Yesus yang telah kita selamatkan, itulah inti daripada penyembahan kita, ibadah kita. Dan sisi yang lain ada ajaran tertentu yang menyembah dan mengagung-agungkan, seperti yang dikatakan tadi, mengagung-agungkan nabi, menyembah nabi sebagai orang-orang yang suci. Sama juga dalam kehidupan gereja kita. Terkadang kita melihat sosok seorang pelayan Tuhan. Kelihatannya di luar manis, kelihatannya perkataannya bagus, tetapi kehidupan sehari-hari sebagian orang merasakan ada sesuatu yang tidak memberikan contoh dan teladan yang baik. Memiliki kasih yang seharusnya hidup dan beribadah kepada Allah. Kita memiliki hati dan perkataan agar persekutuan kita, agar keluarga menjadi satu, bukan menjadi berantakan, sikap satu dengan yang lain. Jangan dengar sisi, jangan digital sisi untuk beliau dan untuk beliau. Bukan seperti itu. Kemudian mengangkat yang satu, sementara yang mengangkat ini selalu membuat urusan dengan orang lain. Karena itu diingatkan, ini daripada ibadah adalah Tuhan, bukan manusia, bukan orang pintar, bukan orang yang banyak uang. Inti ibadah adalah Allah di dalam Yesus. Karena itu kita diingatkan sebagaimana Jemaat Kolose, kita seharusnya menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Kita seharusnya menyembah Allah, bukan menyembah patung-patung atau berhala, bahkan malaikat atau orang yang diciptakan oleh Allah. Seharusnya kita tunduk pada Allah, bukan pada manusia. Saat kita tunduk pada Allah, maka kita peka untuk melihat perkataan manusia, perkataan orang lain membangun atau tidak bagi kita, bagi gereja kita, bagi pelayanan kita. Hal yang ketiga, ciri-ciri ajaran yang menyimpang. Dikatakan berpanjang pada penglihatan. Memang kadang-kadang Tuhan berbicara melalui penglihatan yang kita tahu seperti yang dialami oleh Abraham saat ia akan mempersembahkan
Tuhan Allah memberikan tanah baginya. Dan Tuhan Allah menyediakan domba untuk dipersembahkan sebagai korban, dan bukan anak daripada Abraham. Memang penglihatan-penglihatan juga kadang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara dengan seseorang. Tetapi Bapak Ibu, seharusnya kita tidak hanya fokus kepada penglihatan itu. Kita harus membangun hubungan doa yang baik dengan Tuhan. Dengan harus selalu belajar melakukan perintahnya agar kita memiliki kepekaan. Apakah itu tanda dari Tuhan atau bukan? Kita harus lebih berpegang pada firman Tuhan, bukan kepada penglihatan itu sendiri, agar kita dapat melihat apakah itu sesuai dengan perkataan dan perintah Tuhan ataukah tidak. Dan hal yang berikutnya, membesar-besarkan diri sendiri oleh pikiran yang duniawi. Beberapa hal ini kita dapat lihat di dalam ayatnya yang ke-18. Janganlah kamu biarkan kemenangan digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berpanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan, membesar-besarkan diri kepada pikiran yang merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berpanjang pada penglihatan-penglihatan. Kita seharusnya hal yang di atas, membesar-besarkan diri kepada pikiran yang merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berpanjang pada penglihatan-penglihatan. Kita seharusnya ada di atas atau yang bersifat rohani. Akan tetapi ajaran-ajaran tertentu di dalam kebenaran firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus lebih fokus kepada hal-hal yang duniawi. Ingatlah bahwa segala hal-hal yang bersifat dunia adalah sementara, sedangkan hal-hal yang rohani justru bersifat kekal. Sehingga dengan demikian maka seharusnya kita melihat hal-hal yang rohani, hal-hal yang bersifat rohani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ajaran yang benar adalah ajaran yang berfokus kepada Yesus sebagai kepala gereja dan kita sebagai tubuhnya. Ajaran yang benar kita sebagai jemaat adalah harus berada pada ajaran yang berfokus kepada Yesus sebagai kepala Yesus Kristus dan kita agar sebagai tubuhnya. Ajaran yang benar kita sebagai jemaat adalah harus berada pada ajaran yang tidak berpegang kepada Yesus Allah dan mana seluruhnya yang ada di dalam Yesus Kristus dan kita agar sebagai dan sedih-sedih menerima pertumbuhan ilahinya. Kita sebagai jemaat harus berada dalam satu tubuh dan kepalanya adalah Yesus Kristus agar kita dapat bertumbuh. Bagaimana caranya? Kita saling merangkul, saling mendoakan, saling memberikan semangat, bukan melemahkan. Ada masalah, ada yang terpapar COVID-19, langsung bawa telepon, langsung tegang, langsung saling memberi. Ada yang perkataan yang tidak langsung bawa telepon, langsung tegang. Yang sebaliknya kita diajarkan sadar diri. Siapa kita? Jemaat hamba pendeta yang serang menghapus kita yang tidak kasihan kita sekolah kita dia di bawah menanti atas atau kita punya solusi yang sangat-sangat semuanya akan berada dan kita sadar
adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam segala keadaan kita tetap berjalan, kita tetap kuat dalam iman kepada Tuhan, sehingga persekutuan sebagai jemaat Tuhan tidak mudah oleh ajaran perkataan yang bersih bukan kita dalam Yesus yang menjadi Tuhan, yang menjadi fokus. Jangan kasih Tuhan gereja persekutuan sama-sama kita berkata. Ingatlah kata Paulus di dalam Efesus 4 ayat 14, janganlah kita seperti anak kecil yang mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan, melainkan haruslah kita menjadi kuat dan dewasa agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang menyimpang. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, jangan kita terlena dengan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan, tetapi juga jangan kita mudah putus asa ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang membuat kita menderita atau mengalami kesulitan. Janganlah kita fokus pada keadaan dan perkataan orang yang melemahkan kita, yang membuat kita jatuh dalam kekecewaan. Tetapi fokuslah pada kebenaran firman Tuhan, fokuslah pada perkataan Tuhan dalam seluruh hidup, karena itu yang memberikan pengharapan pasti bagi setiap orang percaya untuk meraih hari esok yang lebih baik lagi. Dan akhirnya kembali saya ingin membacakan daripada nas pembimbing kita tadi yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam persiapan, dan bagi saudara-saudara anggota sini jemaat yang sudah mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus, diundang untuk berdiri. Dan untuk merayakan, mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu setiap kali kita rayakan bukan karena kita sempurna, melainkan Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan melayakkan kita menerima berkat kasih karunia-Nya melalui hal makan roti dan minum air anggur pada perayaan perjamuan kudus nanti. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menutup diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Setiap orang yang menyadari dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerah-Nya yang kekal. Sebaliknya yang tidak merasa demikian dinasihatkan supaya jangan duduk serta dalam perjamuan kudus nanti. Karena itu kita semua mulai yakin bahwa sekalipun dosa dan kelemahan masih ada dalam diri kita masing-masing, tetapi Allah akan menerima kita di dalam anugerah-Nya. Ketika itu Yesus yang tanpa dosa atas kehendak Bapa di surga mempersiapkan dirinya untuk menerima kematian demi keselamatan kita dari dosa. Untuk itu dengarkanlah sekarang kesaksian Rasul Paulus yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23
pesan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-ucapkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Omawu Malondo. Cuma dipersilakan dulu Tuhan. Jemaat yang telah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita di dunia ini. Sementara persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Bila Tuhan keras melanda hidupmu. Bila
segala puji dan syukur ternaik kepadamu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu peduli, yang selalu memelihara kehidupan kami dengan baik, yang selalu menjadi tempat perlindungan kami, sehingga di minggu ini, minggu ketujuh, minggu sengsara ketujuh, kami boleh ada sebagaimana kami ada, mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus di Jumat Agung pada minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kembali membuat kami belajar untuk lebih lagi mau mendengar suara Tuhan daripada suara manusia. Berbagai macam ajaran atau perkataan-perkataan yang dapat menyesatkan, yang dapat melemahkan, yang dapat membuat iman percaya kami menjadi sama-sama dan mudah. Berdasarkan kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai hamba dan pelayan Tuhan. Roh yang kudus memimpin menuntun kami di minggu yang baru dalam seluruh kehidupan kami. Setiap kerja karya yang Tuhan percayakan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk berkarya bagimu, penyertaan-Mu, topangan tangan kasih Tuhan, perlindungan-Mu menjadi bahagian kehidupan kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk selalu menghadirkan diri, senantiasa lebih lagi mau belajar untuk semakin membentuk hidup doa sebagai hubungan dengan Tuhan lebih baik lagi. Mau belajar memiliki hati yang rindu untuk selalu mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Agar kami tidak mudah sesat ya Tuhan, agar kami tidak mudah jatuh dalam kekecewaan sakit hati kami, agar kami tidak mudah lemah, tetapi sebaliknya kami kuat, kami teguh dalam iman percaya, kami tidak mudah digoyahkan atau diombang-ambingkan dalam berbagai hal yang terjadi di setiap gumul, persoalan, kesulitan ataupun penderitaan. Karena kami sungguh mengamini, mengimani keselamatan dalam Yesus Kristus telah dianugerahkan dan sempurna adanya dalam kehidupan ini. Tuhan berkati, sempurnakan kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami semua, sehingga kami melangkah di minggu yang baru ini dengan tetap memiliki semangat dan sukacita, serta senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, bersyukur bersama keluarga Tolosang Kansil karena Tuhan menganugerahkan 1 tahun usia bagi Bapak Jens serta Bapak Bahbang Sawang. Di usia yang baru, ya Tuhan sempurnakan, berkati rasa syukur mereka, sukacita mereka, dan pengalaman hidup beriman yang sudah berlalu sampai di usia yang baru. Keteguhan iman mereka membuat mereka mampu merenungkan dengan baik kebaikan-kebaikan Tuhan, dan melangkah di minggu yang baru ini, di usia yang baru ini, dengan tetap mengamini, mengimani pemeliharaan di waktu-waktu yang sudah berlalu, penyertaan, perlindungan dari Tuhan, itu juga tetap dialami, dirasakan, bahkan diberkati oleh Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi janda duda yatim piatu, Tuhan, di masa sulit ini, tangan kasih-Mu yang menopang, yang menyertai, yang memelihara, memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka juga dimampukan untuk terus bersyukur karena kasih setia-Mu,
selalu ada pada mereka. Segala sesuatu yang dibutuhkan dengan cara Tuhan menyediakan. Mereka boleh tetap kuat di dalam iman percaya, terlebih mereka dimampukan untuk bersyukur senantiasa hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, para hamba pelayan-Mu, semua yang terlibat di dalam kantor gereja untuk selalu berkarya dalam pelayanan dan menghidupkan persekutuan gereja-Mu ini. Biarlah para majelis, semua hamba pelayan-Mu boleh bergandeng tangan bersama jemaat, melangkah bersama, bersyukur bersama, bersekutu bersama. Persekutuan ini terus boleh hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan bagi Bapak Woli dan Ibu Ivon serta anak-anak. Kami percaya Tuhan sudah menjamah mereka, Tuhan sudah memulihkan mereka dalam nama Yesus. Maka mereka akan memiliki semangat dan sukacita yang baru untuk kembali ada dalam persekutuan yang beribadah dan melayani Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu Gemis Jemaat Zaitun, beberapa majelis dan anggota jemaat, bahkan hamba pelayan-Mu, Pendeta Fani serta anak-anak. Tuhan, mereka yang terpapar COVID-19, berikanlah kekuatan, keteguhan iman, berikanlah semangat yang baru. Arahkanlah pandangan mata hati dan iman mereka yang hanya tertuju pada Tuhan, sehingga mereka tetap dengan sabar, dengan tabah menanti jawaban Tuhan memulihkan akan kesehatan mereka. Kami amini, kami imani, mereka sudah ada dalam proses pemulihan, dan Tuhan saat dan waktu-Mu memulihkan mereka secara sempurna sesuai saat dan waktu Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan akan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah yang terus peduli terhadap rakyat di tengah-tengah bangsa dan negara ini, dan biarlah menyikapi wabah virus yang ada dengan penyediaan vaksin. Tuhan, berkat-Mu membuat semua dapat terlaksana dengan baik dan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ada, serta saat dan waktu Tuhan pun bangsa dan negara kami dipulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal yang hendak kami minta, pasrahkan ke dalam tangan-Mu, namun Tuhan, kami percaya Tuhan lebih mengetahui. Maka ke dalam tangan-Mu kami serahkan, kami mohon Tuhan, ampuni kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan. NKB 213, kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah Ditebus oleh-Nya. Segenap
firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taatlah setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah, jalanilah kehidupan di minggu yang baru ini dengan damai dan sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.